Teman-teman, pada kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat kembali seorang mualaf yang ngaku-ngaku seorang mantan biarawati. Kok mirip ya dengan Ustadz Kaimama yang ngaku-ngaku lulusan Haifa Israel sementara S1 punya tidak jelas. Bahkan STT Jakarta sudah mengklarifikasi secara tegas Ustadz Kaimama. Memang kita ketawa orang-orang yang semacam ini. Seperti apa cuplikan videonya? Yuk simak ke video berikut ini. Saudara, saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya mengenai para mu'alaf yang berpindah dari Kristen menjadi Islam. Dan setelah mereka menjadi Islam, mereka terus secara konsisten menyerang keyakinan Kristen. Dan yang saya mau bahas sekarang itu adalah Irena Handono. Nah, saudara-saudara, menarik pada tahun 2017 ketika ramai-ramainya kasus Pak Ahok, saudara, yang dituduhkan sebagai menista agama, Irena Handono itu adalah saksi pelapor. Saksi pelapor, dan dia membuat beberapa klaim yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena kuasa hukum daripada Pak Ahok itu merasa curiga dengan klaim-klaimnya, maka mereka menelusuri sendiri atau menyelidiki sendiri sampai ke Bandung, latar belakang sekolah daripada Irena Handono, saudara. Dan ada 3 fakta penting yang saya rangkum daripada hasil penyelidikan daripada kuasa hukum daripada Pak Ahok, saudara. Sebagaimana saya rangkum dari tribunnews.com. Ini berita tahun 2017 ya, hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Judul beritanya ini, saudara, diduga berbohong, latar belakang Irena Handono diselidiki hingga ke Bandung. Nah, 3 poin penting yang didapati oleh kuasa hukum daripada Pak Ahok itu adalah yang pertama, di dalam BAP, Irena mengaku itu diploma 3. Jadi dia pendidikannya diploma 3 dan lulus tahun 1975. Ternyata, saudara, pada tahun 1975, di Indonesia ini belum ada program diploma. Program diploma itu ada pada sekitar tahun 1980. Jadi ini sebetulnya sesuatu hal yang tidak dapat dibenarkan ya. Ngaku lulus tahun 1975 sebagai diploma 3. Padahal tahun itu program diploma belum ada di Indonesia. Program diploma itu ada sekitar tahun 1980. Ini yang pertama. Fakta pertama yang mereka temukan. Fakta kedua yang mereka temukan, saudara, itu mereka menemui teman satu biara dengan Irena. Waktu Irena masih sekolah ya, sekolah persiapan untuk menjadi suster. Di sekolah ya, ada sekolah persiapan untuk menjadi suster kan, persiapan calon imam, pastor dan biarawati begitu. Di situ teman-temannya berkata bahwa Irena ini hanya bertahan 6 bulan sekolahnya. Setelah itu keluar. Jadi cuma 6 bulan, saudara. Ya, sudah 6 bulan. Nanti kita lihat, saudara, syarat-syarat untuk menjadi seorang biarawati atau suster itu bagaimana, saudara. Apakah boleh orang yang sekolah cuma 6 bulan lalu klaim sebagai biarawati? Nanti kita lihat. Ya. Ini fakta kedua ya. Cuma 6 bulan. Jadi diploma 3 dari mana ya? Cuma 6 bulan. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, Irena itu mengaku masuk kuliah tahun 1972. Nah, mengapa mengaku demikian? Ini untuk menyesuaikan klaimnya bahwa dia D3. Jadi kalau lulusnya tahun 1975, maka masuknya berarti tahun 1972. Pas 3 tahun. Ya, seperti itu. Tetapi, ya ini menurut penyelidikan daripada kuasa hukum Pak Ahok, teman-teman daripada Irena Handono itu mengatakan bahwa Irena masuk sekolah ya, persiapan calon suster itu pada tahun 1974, bukan 1972. Nah, ini termasuk tipu, saudara ya. Hanya untuk cocokkan bahwa dia
cocokkan dengan klaimnya bahwa dia adalah diploma 3, maka dia ngaku masuk tahun 1972. Padahal menurut teman-teman sekolahnya, dia masuk itu tahun 1974. Jadi kalau dia ngaku lulus tahun 75, itu sebetulnya dia dikeluarkan ya. Nanti kita lihat saudara, dikeluarkan. Dia hanya 6 bulan di sana saudara. Bahkan 1 tahun saja tidak sampai ya. Nah, berkenaan dengan klaim-klaimnya di luar sana bahwa dia adalah mantan biarawati ya, mantan suster saudara, apakah menjadi seorang suster itu segampang ya klaim-klaim daripada Irena Handono yang menurut teman-temannya hanya sekolah 6 bulan ya. Saudara-saudara, dari satu sumber yang saya kutip ya, dari satu sumber yang saya kutip, bahwa menjadi seorang suster itu harus melewati tahap-tahap yang sulit, yang rumit, tidak gampang, dan itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Ini sumber yang saya kutip saudara itu adalah fcjsisters.org ya. fcjsisters.org. FCJ ini saudara semacam menjadi ordo tersendiri kan di dalam gereja Katolik saudara. Apakah seorang biarawan atau biarawati atau suster itu saudara, mereka akan mengikuti pelatihan, persiapan sekolah dan lain sebagainya itu sesuai dengan tradisi daripada ordonya ya. Ordonya sendiri-sendiri seperti itu. Seperti misalnya Irena Handono, dia mengaku dari Santa Ursulin begitu ya menurut pengakuannya saudara. Jadi ada masing-masing aturan-aturannya yang mungkin antara satu ordo dan yang lainnya itu ada relatif ada sedikit beda-beda begitu. Tetapi jelas bahwa tingkat kesulitannya itu sama ya. Tidak ada yang gampang untuk menjadi biarawan atau menjadi suster ya. Apalagi menjadi imam atau pastor itu tidak ada yang gampang saudara ya. Melewati tahap yang sangat sulit. Jadi menurut sumber fcjsisters.org ini saudara, untuk menjadi seorang suster maka harus melewati tahap persiapan yang disebut sebagai formasio. Dan formasio ini saudara itu ada 3 step ya, 3 langkah yang harus dilewati. Pertama itu yang disebut sebagai postulansi, yang kedua yang disebut sebagai novisiat, yang ketiga itu kaul sementara. Setelah kaul sementara nanti diuji bertahun-tahun, baru masuk kaul kekal atau kaul yang tetap ya. Masa postulansi itu saudara, itu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Bayangkan, masa postulansi itu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Dikatakan sumber ini saudara, postulansi adalah tahap pengembangan hidup rohani dengan sasaran utama pada pengembangan kepribadian. Postulansi merupakan masa penegasan apakah seorang calon sungguh-sungguh berkeinginan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya sebagai novis. Ya, jadi postulansi. Setelah itu masuk ke dalam tahap novisiat. Novisiat ini membutuhkan waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Ya, ini menurut versinya FCJ ya. Jadi sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun ya, tahap novisiat. Dikatakan di sini pada tahap ini seorang calon dibantu untuk pertama mengolah dan memupuk relasi dengan Yesus melalui doa dan spiritualitas. Yang kedua, memperdalam pemahaman tentang kongregasi dengan mempelajari konstitusi dan sejarah FCJ serta tinggal dalam komunitas FCJ. Yang ketiga, mengembangkan semangat misionaris melalui berbagai pengalaman kerasulan. Jadi digodok di sana, dibentuk ya, tidak gampang. Lalu kemudian juga saudara, setelah lewat ya tahap novisiat ini saudara, maka masuk ke dalam tahap kaul sementara. Kaul sementara ini saudara, itu berkisar antara 6 tahun sampai 9 tahun. Setelah lewat itu baru kaul kekal ya. Di dalam sumber lain yang saya baca saudara, pada tahap kaul sementara ini setiap tahun ya mereka ini akan melamar ya. Dan
harus diterima untuk memperpanjang pelayanan mereka sebagai suster begitu. Dalam konteks kaul sementara. Jadi harus melamar setiap tahun, saudara. Dan kaul sementara ini berlangsung sekitar 6-9 tahun. Ya, lama sekali, saudara. Kalau tidak sabar ya keluar, saudara ya. Susah ya. Lalu setelah lewat 6-9 tahun, baru masuk kaul kekal ya. Kaul tetap ya. Sudah menjadi biarawati atau suster yang tetap ya, seperti itu, saudara. Jadi membaca ya atau menyimak daripada syarat-syarat atau tahapan-tahapan ini, maka saya lihat ini tidak gampang untuk menjadi suster ya, tidak gampang untuk menjadi biarawati. Nah, bagaimana dengan klaim Irena Handono yang pergi kemana-mana mengaku mantan biarawati, ya mantan biarawati, mantan suster, padahal cuma sekolah 6 bulan, ya. Bagaimana? Apakah dia mantan biarawati? Tidak. Lebih tepat disebut sebagai calon biarawati yang drop out. Ya, di drop out ya, dikeluarkan karena cuma sekolah dia hanya sekolah 6 bulan, saudara, dan setelah itu dikeluarkan. Dan menurut satu sumber yang saya baca, dia dikeluarkan oleh karena mengidap berbagai penyakit dan salah satu penyakitnya adalah asma. Ini sumber yang saya dapat dari bergelora.com ya, bergelora.com. Dia mempunyai berbagai penyakit, salah satunya asma. Maka orang kalau sakit tentu harus diistimewakan ya, misalnya makannya, pakaiannya, misalnya tempat tidurnya nggak boleh berdebu dan lain sebagainya. Mungkin spraynya spray khusus seperti itu, tidak boleh yang berbulu dan lain sebagainya. Nah, perlakuan-perlakuan istimewa semacam ini tidak boleh ada di dalam biara. Tidak boleh ya. Tidak boleh, apalagi ini sekolah baru persiapan untuk jadi suster. Tidak boleh. Maka karena pertimbangan sakitnya ini, Irena Handono kemudian di drop out, dikeluarkan. Jadi orang yang sekolahnya cuma 6 bulan, kemudian di drop out, kemudian pergi ke sana kemari, ngaku-ngaku itu sebagai biarawati. Nah, inilah yang disebut sebagai tipu-tipu. Sama seperti saya ya, sama seperti saya, kalau misalnya saya sebetulnya cuma hanya orang yang pernah ikut persiapan untuk masuk sekolah teologi. Perhatikan, hanya ikut persiapan untuk masuk sekolah teologi, tetapi tidak melanjut untuk masuk sekolah teologi, lalu kemudian pergi keluar, lalu klaim, saya pendeta, ngawur sekali. Untuk menjadi pendeta tidak gampang ya. Anda harus tahap persiapan. Pelayanan dulu di gereja. Setelah itu dapat rekomendasi dari gereja, masuk sekolah teologi. Di dalam sekolah teologi, Anda harus kuliah sekitar 5 tahun. 4 tahun itu teori, 1 tahun praktek lapangan, full. Jadi 5 tahun. Saya 5 tahun kuliah, baru dapat sarjana teologi. Ya. Setelah itu tidak langsung jadi pendeta. Siapa bilang langsung jadi pendeta? Paling-paling dipanggil sebagai penginjil ya, tapi istilah ini sebetulnya salah kaprah, saya tidak mau bahas di sini ya. Dipanggil penginjil atau guru Injil ya, atau dipanggil hamba Tuhan lah begitu. Tidak pendeta. Setelah pelayanan bertahun-tahun, ada jemaat yang mau minta untuk menggembalakan ya jemaat tersebut, maka dia baru diuji dulu. Setelah lulus, baru ditabiskan menjadi pendeta. Tidak gampang. Jadi kalau cuma hanya sekolah persiapan, bukan sekolah ya, hanya ikut persiapan pendeta, bahkan tidak masuk sekolah teologi, lalu setelah itu klaim, saya pendeta. Inilah kepalsuan. Dan ini yang terjadi pada Irena Handono ini, saudara. Semacam itu ya. Itu teman-teman video pendeta MYM yang membongkar habis kebohongan Ustazah Irena Handono. Pada tahun 2017 ketika ramai kasus Ahok yang dituduh sebagai penista agama, Irena Handono ini adalah salah satu saksi pelapor, ya, dan ia membuat klaim-klaim yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Nah, karena kuasa hukum dari pihak Ahok merasa curiga dengan klaim-klaim Irena Handono ini, maka mereka menelusuri atau menyelidiki sendiri sampai ke Bandung, latar belakang
pendidikan Irene Handono ini sama dengan Ustadz Kainama. memang memang ketahuan. Nah, teman-teman, di dalam hasil penyelidikan kuasa hukum Pak Ahok, ada 3 fakta yang mereka temukan. Ada sebuah kejanggalan terkait dengan pendidikan Ustazah Irene Handono. Yang pertama, di dalam berita acara pemeriksaan, Irene Handono mengaku bahwa pendidikannya diplomatik dan ia lulus pada tahun 1975. Tetapi ternyata, saudara, ketika diselidiki, ditelusuri oleh kuasa hukum Pak Ahok, ternyata pada tahun 1975 tidak ada atau belum ada program diploma. Program diploma ada pada tahun sekitar 1980. Wah, ini benar-benar kontradiksi pernyataan dan kenyataan, saudara. Ya, katanya lulus diplomatika tahun 1975. Namun pada faktanya pada tahun itu belum ada program diploma. Nah, di sini kita sudah melihat indikasi usaha tipu-tipu. Tetapi di kalangan saudara-saudara kita laku sekali orang-orang semacam ini, seperti Kainama, laku sekali ya, disanjung-sanjung oleh para ustadz-ustadz yang tidak paham, lalu mereka menganggap ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, ya. Bahkan Ustadz Kainama dikasih gelar kristolog. Wih, ngeri sekali. Sejak kapan ada jurusan kristolog? Tidak ada. Kristologi ini adalah sebuah atau bidang ilmu tentang kristologi, yaitu tentang keilahian Kristus. Lalu para orang-orang yang tidak paham kristolog, lalu mereka memberikan penghargaan kepada Ustadz Kainama, seorang kristolog. Ya, sekolah aja tidak jelas, apalagi dia dikatakan sebagai kristolog. Itu yang pertama, teman-teman. Ya, yang kedua, pengakuan teman-teman satu angkatan dengan Irene Handono mengakui bahwa Irene Handono bertahan hanya 6 bulan. Setelah itu keluar, saudara. Nah, pertanyaan saya, apakah ada diplomatik hanya 6 bulan di dalam pembentukan sudah menjadi biarawati? Ini satu kan kontradiksi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini sebuah tipu-tipu supaya diundang, dan di sanalah ada ya, tafsirkan sendiri. Ya. Yang ketiga, Irene Handono mengaku kuliah pada tahun 1972. Mengapa ia mengaku demikian? Untuk menyesuaikan klaimnya bahwa dia adalah seorang lulusan D3. Jadi kalau ia lulus 1975, maka masuknya tahun 1972. Ya, 3 tahun. Berarti benar klaimnya. Ya. Tetapi menurut penyelidikan kuasa hukum Pak Ahok, ya, berdasarkan yang dipaparkan oleh pendeta MYM ini tadi, bahwa teman-teman satu angkatan dengan Irene Handono, ya, masuk sekolah persiapan suster. Ini masuk sekolah persiapan, ya, masuk sekolah persiapan suster, belum menjadi suster. Ini namanya persiapan. Ada pembentukan, ada tahap-tahap, ya, yang harus dilalui oleh seorang biarawati atau suster, ya. Tetapi ini hanya 6 bulan. Bagaimana mungkin Irene Handono ini bisa menjadi seorang biarawati? Ini aneh, teman-teman. Ya, Irene Handono masuk sekolah persiapan suster tahun 1974, bukan 1972. Ini pengakuan satu angkatan dengan dia. Ya,
Bikin ketawa teman-teman ya. Bikin ketawa orang-orang semacam ini. Jualan obat di mana-mana supaya mereka dapat komisi-komisi di sana ya. Bagi saya lebih berharga, lebih mulia orang yang menjual obat dengan usahanya sendiri daripada orang-orang mengatasnamakan agama terkait dengan keinginan hatinya ya. Jadi kami orang Kristen ketawa-ketawa ketika melihat kebotolan para mukhalaf-mukhalaf ini. Itulah yang mereka lakukan adalah ya sudahlah, saya ketawa terus ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, teman-teman, berdasarkan sumber-sumber untuk menjadi suster harus menjalani proses demi proses dan melewati aturan-aturan untuk menjadi seorang biarawati atau suster. Ada beberapa kesulitan yang harus ditempuh. Ya, tidak mudah, saudara. Ya, tapi kalau Irene Handono hanya 6 bulan lalu jadi biarawati, suster, nah itu menurut dia itu tidak benar, saudara. Jadi mustahil seorang yang menjadi suster hanya 6 bulan. Tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada yang hanya 6 bulan. Kalau ada orang yang menjadi suster hanya 6 bulan pembentukan di dalam menjalani proses untuk menjadi seorang biarawati, itu sungguh perlu dipertanyakan. Ya, itulah paparan pendeta MYM, sangat jelas dengan data yang valid yang dia kemukakan di dalam video tersebut. Kiranya video ini ditonton oleh orang-orang Kristen dan juga saudara-saudara saya Muslim supaya tidak terkecoh dan tidak tersesat di dalam pengajaran orang-orang yang semacam ini, yang ngaku-ngaku mantan biarawati tapi kenyataannya ketahuan ya. Nah, demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.